Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas metodologi penelitian kelas K akan mempresentasikan mengenai chapter 6 dan 7, Introducing and Focusing the Study and Data Collection. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Dengan saya sendiri, Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183, rekan saya R.A. Naura Putri Fauzia dengan NPM akhir 091, rekan saya Tarifa Farfadia dengan NPM akhir 163, serta Muhammad Fadil Alianto dengan NPM akhir 216. Saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah atau research problem statement. Nah, di dalam setiap penelitian kualitatif selalu berawal dari adanya isu atau permasalahan yang muncul di kehidupan nyata. Nah, permasalahan ini tuh dapat berasal dari pengalaman manusia, kondisi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, maupun interaksi sehari-hari yang menimbulkan rasa ingin tahu. Peneliti kualitatif biasanya tertarik untuk memahami makna di balik fenomena tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mencari solusi. Nah, dengan demikian titik awal penelitian kualitatif itu selalu didorong untuk keinginan untuk memahami sesuatu secara lebih spesifik atau lebih mendalam gitu. Nah, rumusan masalah itu menjadi dasar dari keseluruhan penelitian karena berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena itu penting untuk dipelajari. Nah, jadi tidak hanya menjelaskan apa yang diteliti, tapi juga menguraikan alasan mengapa fenomena tersebut itu layak mendapat perhatian ilmiah. Nah, melalui rumusan masalah itu, peneliti itu menegaskan nilai penting dari topik yang akan dibahas, baik dari sisi akademi maupun dari sisi sosial. Nah, di dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah itu tidak hanya sekedar menjelaskan masalah yang terjadi, tapi juga memaparkan alasan atau kebutuhan mengapa penelitian tersebut itu perlu untuk dilakukan. Apa sih urgensinya gitu intinya. Nah, peneliti itu tidak hanya menyoroti bahwa ada suatu keadaan yang menarik atau bermasalah, tetapi juga menunjukkan adanya celah pengetahuan yang membuat penelitian tersebut itu diperlukan. Misalnya, fenomena tertentu sudah sering terjadi di masyarakat tetapi belum pernah dipahami dari perspektif orang yang mengalaminya secara langsung. Rumusan masalah itu membantu peneliti menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan yang ada di lapangan atau menunjukkan hal-hal yang belum banyak dipahami oleh masyarakat maupun peneliti lain. Nah, dengan mengidentifikasi kesenjangan tersebut, peneliti itu menunjukkan kontribusi penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengisi kekurangan, memperluas pemahaman, serta memberikan perspektif baru terhadap suatu fenomena. Nah, dengan begitu, rumusan masalah itu memberikan arah yang jelas bagi penelitian, sekaligus menghubungkan antara latar belakang, tujuan, serta pertanyaan dalam penelitian itu. Jadi, tanpa rumusan masalah yang kuat, penelitian kualitatif itu akan kehilangan arah. Nah, oleh karena itu, bagian ini tuh dianggap sebagai fondasi yang menentukan apakah penelitian akan berjalan dan bermakna atau justru menyebar tanpa adanya tujuan yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 5 unsur utama dalam perumusan masalah kualitatif. Nah, agar dapat tersusun dengan baik, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif umumnya memuat 5 unsur berikut. Kelima unsur ini tuh berfungsi sebagai panduan logis yang membantu peneliti menulis bagian pendahuluan penelitian secara sistematis dan meyakinkan pembaca bahwa topik yang dipilih itu memang penting untuk dikaji, penting untuk diteliti, harus ada urgensinya gitu. Nah, yang pertama itu unsur yang pertama ada topik penelitian. Nah, topik penelitian ini berfungsi untuk memperkenalkan tema besar yang akan diuji atau dikaji. Peneliti itu menjelaskan secara umum topik yang menjadi urgensi atau menjadi perhatian, misalnya masalah sosial, pendidikan, budaya, atau perilaku manusia tertentu. Nah, peneliti itu menyampaikan isu yang relevan dan menarik perhatian pembaca, biasanya dengan memunculkan situasi nyata, data terkini, atau fenomena sosial yang sedang berkembang atau berlangsung. Misalnya dalam bidang pendidikan, peneliti itu bisa menyoroti meningkatnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, atau dalam bidang sosial bisa membahas fenomena gaya hidup konsumtif di kalangan remaja atau Gen Z. Nah, tujuannya itu untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca dan menegaskan bahwa topik ini tuh sesuai dengan kehidupan nyata, relevan gitu.
Lalu untuk unsur yang kedua yaitu masalah penelitian. Nah, jadi setelah topik itu diperkenalkan, peneliti itu menjelaskan masalah utama atau fokus yang menjadi perhatian penelitian. Nah, jadi bagian itu menandai transisi dari isu umum menjadi fokus spesifik yang akan diteliti. Nah, bagian ini tuh menjawab pertanyaan mengapa topik tersebut penting dan perlu untuk diteliti. Jadi peneliti itu harus menjelaskan aspek apa dari topik tersebut yang belum dipahami atau menimbulkan pertanyaan. Lalu permasalahan itu dapat ditemukan melalui pengalaman pribadi, kejadian di lingkungan kerja, hasil observasi maupun dari pembacaan literatur yang menunjukkan adanya hal-hal yang belum terjelaskan secara tuntas. Misalnya nih, seorang guru itu mungkin menemukan bahwa siswa itu cenderung fokus belajarnya itu sulit setelah pandemi, mungkin karena malas atau faktor-faktor tertentu. Nah, dari pengamatan tersebut itu peneliti itu dapat merumuskan masalah yang berkaitan dengan perubahan perilaku belajar. Nah, jadi dengan demikian masalah penelitian itu berakar pada realitasnya, nyatanya, bukan hanya sekedar teori saja. Lalu unsur ketiga yaitu bukti dari literatur. Nah, jadi dalam rumusan masalah itu penting bagi peneliti untuk menunjukkan bahwa isu yang diangkat itu memang nyata, memang terjadi dan sudah pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari percakapan ilmiah yang lebih luas. Tujuannya itu agar penelitian baru memiliki landasan ilmiah yang kuat dan tidak terlepas dari kajian yang sudah ada. Nah, dengan meninjau literatur, peneliti itu juga bisa mengetahui pendekatan atau hasil apa sih yang sudah ditemukan sebelumnya sehingga tidak mengulang hal yang sama. Nah, bagian ini tuh berisi ringkasan umum tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Namun, tinjauan literatur di sini tuh bersifat singkat dan hanya sebagai pendukung saja, bukan pembahasan mendalam seperti pada bab kajian teori. Nah, yang terpenting itu menunjukkan bahwa peneliti itu memahami konteks ilmiah dari masalah yang dipilih. Lalu unsur yang keempat yaitu kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Nah, jadi setelah meninjau literatur, peneliti itu perlu menjelaskan kekosongan atau kelemahan yang masih ada dalam penelitian terdahulu. Nah, jadi bagian itu menunjukkan kontribusi dari penelitian baru ini. Peneliti itu menunjukkan di mana sih letak kesenjangan penelitian yang ingin diteliti atau biasa disebut gap penelitian. Nah, kekurangan ini tuh bisa berupa keterbatasan metode, fokus penelitian yang terlalu sempit, subjek yang terbatas, atau sudut pandang yang belum banyak yang dikaji. Misalnya, penelitian terdahulu itu mungkin hanya menggunakan survei kuantitatif dan belum menggali makna pengalaman subjek itu secara mendalam. Nah, dari sinilah itu muncul celah penelitian baru yang menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian kualitatif. Nah, dengan menyoroti kekurangan ini, peneliti itu menegaskan posisi penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai upaya untuk memperluas pemahaman dan melengkapi temuan sebelumnya. Unsur yang terakhir yaitu pentingnya penelitian bagi audiens. Nah, jadi bagian terakhir dari rumus masalah itu menunjukkan manfaat dan kegunaan penelitian. Jadi peneliti itu tidak hanya menjelaskan nilai ilmiahnya saja, tetapi juga nilai praktis dari penelitian yang dilakukan. Peneliti itu menjelaskan siapa yang akan memperoleh manfaat dari hasil penelitian, misalnya bagi guru, bagi siswa, masyarakat, lembaga pendidikan, atau pembuat kebijakan. Nah, jadi untuk memperjelas bahwa penelitian itu tidak hanya ditujukan untuk dunia akademik, tetapi juga dapat membantu pemecahan masalah di dunia nyata. Tujuannya itu agar peneliti itu tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tapi juga secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menuliskan manfaatnya itu, pembaca itu akan memahami bahwa penelitian tersebut memiliki dampak sosial dan nilai guna yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian rumusan masalah dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah itu harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, karena setiap pendekatan itu memiliki cara pandang dan fokus yang berbeda. Jadi menyesuaikan rumusan masalah itu berarti memastikan bahwa arah penelitian itu sesuai dengan tujuan dari pendekatan yang dipilih. Nah, pada pendekatan naratif, rumusan masalah itu fokus pada cerita hidup atau pengalaman seseorang yang menarik untuk diungkapkan. Tujuannya untuk memahami kehidupan dan pengalaman manusia melalui kisah yang mereka ceritakan sendiri. Nah, pada pendekatan fenomenologi, rumusan masalah itu diarahkan untuk memahami makna pengalaman bersama dari sejumlah individu terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Jadi peneliti ini tuh
Pendekatan ini tuh membantu peneliti menggali esensi pengalaman manusia itu secara detail. Nah, pada pendekatan grounded theory, masalah itu muncul karena belum adanya teori yang menjelaskan proses sosial tertentu, sehingga penelitian itu diarahkan untuk membangun teori yang baru. Nah, jadi rumusan masalah di sini itu difokuskan pada pertanyaan tentang proses atau interaksi sosial yang ingin dijelaskan secara teoritis. Nah, pada pendekatan etnografi, rumusan masalah itu berkaitan dengan kebutuhan memahami perilaku, nilai, serta kebudayaan suatu kelompok masyarakat lebih dalam. Masalah penelitian itu biasanya berpusat pada pola perilaku atau tradisi budaya yang belum banyak diketahui. Lalu pada pendekatan studi kasus, rumusan masalah itu difokuskan untuk menggali dan memahami secara rinci satu kasus tertentu, misalnya sebuah peristiwa, program, atau individu. Nah, pendekatan ini tuh menekankan kedalaman pemahaman terhadap satu konteks khusus, jadi bukan ada generalisasi. Nah, dengan menyesuaikan rumusan masalah terhadap pendekatan yang digunakan, penelitian itu akan menjadi lebih terarah dan konsisten dari awal hingga akhir. Penyesuaian ini tuh juga dapat membantu peneliti menentukan bentuk pertanyaan penelitian, strategi pengumpulan data, serta analisis yang tepat. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan pertanyaan utama. Pertanyaan penelitian kualitatif ini bertujuan mempersempit fokus studi dan menjelaskan apa yang akan diteliti. Lalu biasanya dibedakan antara purpose statement dan research question, namun keduanya bisa juga digabung. Dalam disertasi atau tesis, pertanyaan penelitian sering ditulis terpisah dan lebih rinci. Lalu pertanyaan kualitatif ini bersifat terbuka, berkembang, dan tidak mengarahkan dimulai dengan kata apa atau bagaimana. Sebaliknya, hanya memiliki satu pertanyaan yang utama, yang luas dan menggambarkan fenomena sentral. Lalu, membuat center question membutuhkan usaha karena harus cukup luas dan namun tetap fokus. Contoh studi kualitatif menunjukkan bahwa center question sering tidak ditulis eksplisit tetapi bisa dibayangkan dari fokus penelitian. Pertanyaan turunan dan contoh format pertanyaan. Yang pertama ada sub-question, yaitu sub-question berfungsi memecah central question menjadi beberapa bagian spesifik. Direkomendasikan 5-7 sub-question yang dapat berkembang selama proses penelitian. Sub-question juga dimulai dengan apa atau bagaimana serta tetap open-ended. Digunakan sebagai panduan pertanyaan dalam wawancara atau observasi, dan sub-question menyesuaikan jenis penelitian, naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, atau studi kasus. Contoh format pertanyaan, yang pertama ada central question. Contohnya yaitu seperti apa makna menjadi guru profesional bagi para praktisi. Lalu sub-question, apa yang dilakukan guru profesional, apa yang tidak dilakukan oleh guru profesional, apa yang menggambarkan teacher profesionalism, apa yang mudah atau sulit menjadi pendidik profesional, dan kapan dan bagaimana seseorang menyadari dirinya profesional. Saya akan menjelaskan mengenai the data collection circle atau lingkaran pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak hanya terbatas pada aktivitas wawancara atau observasi saja, tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Proses ini digambarkan melalui lingkaran pengumpulan data yang terdiri dari beberapa fase yang harus dilakukan secara sistematis. Lingkaran ini meliputi kegiatan menentukan lokasi atau individu yang akan diteliti, kemudian memperoleh akses dan membangun hubungan baik dengan partisipan, menerapkan strategi purposeful sampling, kemudian mengumpulkan informasi melalui berbagai metode, mencatat data secara sistematis, mengatasi berbagai isu lapangan, dan juga menyimpan data dengan cara yang aman. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengumpulan data merupakan proses menyeluruh yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan data sehingga kualitas informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang pertama yaitu menentukan lokasi atau individu yang akan diteliti. Tahap awal dalam pengumpulan data kualitatif adalah menentukan situs penelitian atau individu yang relevan dengan fenomena yang akan diteliti. Pemilihan lokasi atau individu akan berbeda tergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian naratif, peneliti mencari individu yang memiliki cerita penting, unik, atau representatif untuk dipelajari secara mendalam. Dalam fenomenologi,
Peserta harus merupakan individu yang benar-benar mengalami fenomena yang sedang diteliti sehingga dapat memberikan deskripsi pengalaman hidup secara autentik. Kemudian dalam grounded theory, peneliti memilih individu yang terlibat dalam suatu proses atau tindakan tertentu untuk membantu pengembangan teori. Dalam etnografi, peneliti memilih kelompok budaya yang utuh dan memiliki pola nilai dan keyakinan bersama. Dalam studi kasus, peneliti memilih kasus yang jelas batas-batasnya dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam buku ini juga mengingatkan bahwa meneliti tempat kerja sendiri atau lingkungan pribadi dapat menimbulkan resiko bias dan konflik kepentingan, sehingga harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi. Langkah selanjutnya yaitu gaining access and making rapport. Nah, setelah lokasi atau partisipan ditentukan, peneliti perlu memperoleh akses resmi dan informal untuk memasuki lapangan penelitian. Proses ini mencakup pengurusan izin melalui lembaga terkait, seperti Institutional Review Board atau IRB, serta membangun hubungan baik dengan gatekeeper maupun partisipan. Selain itu, peneliti harus menyediakan informasi yang jelas mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, dan juga hak-hak partisipan, termasuk perlindungan kerahasiaan dan hak untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan saja. Membangun hubungan baik atau raport menjadi aspek penting karena kualitas data kualitatif sangat bergantung pada keterbukaan dan kenyamanan partisipan dalam berbagi pengalaman. Pendekatan ini dapat berbeda untuk setiap jenis penelitian. Misalnya etnografi memerlukan akses melalui gatekeeper yang memahami budaya setempat, sedangkan penelitian fenomenologi membutuhkan persetujuan individu yang mengalami fenomena tersebut. Selanjutnya, purposeful sampling strategy. Dalam buku Creswell ini menekankan bahwa penelitian kualitatif menggunakan strategi purposeful sampling untuk memilih partisipan atau situs yang dapat memberikan informasi paling kaya mengenai fenomena yang diteliti. Ada 3 komponen utama dalam strategi ini, yaitu pemilihan partisipan atau situs, jenis strategi sampling yang digunakan, dan juga ukuran sampling. Pemilihan partisipan didasarkan pada karakteristik yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, seperti memilih individu dengan pengalaman spesifik dalam fenomenologi atau memilih anggota kelompok budaya dalam etnografi. Kemudian yang kedua ada jenis purposeful sampling yang dapat digunakan sangat beragam, yaitu antara lain maximum variation, critical case, typical case, criterion sampling, snowball sampling, dan juga convenience sampling. Masing-masing ini dapat dipilih sesuai dengan tujuan studi. Kemudian yang terakhir ada ukuran sampel. Ukuran sampel tidak ditetapkan secara ketat dalam penelitian kualitatif. Jumlahnya dapat bergantung pada kebutuhan kedalaman data. Misalnya, penelitian naratif umumnya melibatkan 1 atau 2 individu. Fenomenologi berkisar antara 3 hingga 10 peserta, grounded theory sekitar 20 hingga 30, etnografi memfokuskan pada 1 kelompok budaya, dan studi kasus biasanya mencakup 1 hingga 4 kasus. Melalui strategi ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan dan mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Baik, selanjutnya yaitu bentuk data atau dokumen. Bentuk data yang ketiga adalah dokumen. Jadi dalam penelitian kualitatif kita tidak melulu harus mengobrol atau wawancara atau mengobservasi. Kita juga bisa membedah data yang sudah ada. Creswell membaginya menjadi 2, dokumen publik seperti notulen rapat, laporan resmi pemerintah, atau artikel koran. Dokumen yang kedua yaitu dokumen privat. Ini yang sifatnya lebih personal seperti buku harian, surat pribadi, atau email partisipan. Kelebihan metode ini adalah datanya sudah tersedia, jadi kita hemat waktu transkripsi. Selain itu, dokumen menggunakan bahasa asli dari partisipan, sehingga sangat otentik. Selanjutnya yaitu bentuk data materi audio visual. Bentuk data yang keempat adalah materi audio visual. Ini meliputi foto, video, rekaman suara lingkungan, hingga objek seni. Di era digital sekarang, metode ini makin sering dipakai karena materi visual bisa menangkap atmosfer atau emosi yang mungkin tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata saat wawancara. Tapi tantangannya adalah interpretasi. Sebuah foto bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda.
Jadi subjektivitas penelitiannya sangat diuji di sini. Selanjutnya yaitu prosedur perekaman data atau recording procedures. Sekarang setelah datanya ada, bagaimana cara kita mencatatnya? Creswell menegaskan pentingnya penggunaan protokol, jangan cuma mengandalkan ingatan saja. Ada dua jenis protokol yang wajib kita ketahui. Yang pertama, protokol observasi. Saat kita mengamati kertas catatan kita sebagai dibagi dua kolom, kolom pertama untuk catatan deskriptif, mencatat fakta apa yang dilihat dan didengar. Dan kolom kedua untuk catatan reflektif, mencatat perasaan atau interpretasi kita sebagai peneliti. Ini harus dipisah agar fakta tidak bercampur dengan opini. Yang kedua adalah protokol wawancara. Kita harus punya pedoman tertulis, isinya mulai dari kalimat pembuka standar, pertanyaan inti, sampai ruang kosong untuk mencatat jawaban. Ini menjaga agar wawancara tetap fokus. Yang terakhir adalah isu lapangan dan penyimpanan data. Bagian yang sering dilupakan tapi fatal yaitu isu lapangan dan penyimpanan. Saat di lapangan, masalah klasik yang akan kita hadapi biasanya soal akses, yaitu sulit dapat izin dan report membangun kedekatan. Kita harus akrab dengan partisipan, tapi jangan sampai going native atau terlalu ikut campur sampai kehilangan objektivitas. Dan setelah kita ambil data, jangan sampai datanya hilang. Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, backup data itu wajib hukumnya bagi baik digital maupun fisik. Dan yang terpenting adalah anonimitas. Ganti nama asli partisipan dengan inisial atau kode, misalnya partisipan A, B, dan seterusnya di semua catatan kita untuk melindungi privasi mereka. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.